kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk persediaan, manajemen persediaan. Mana ada yang mau bertanya untuk kegiatan belajar 1? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu kebijaksanaan pengawasan persediaan. Nah, ini jenis sarana pengendalian inventor. Itu kayaknya di buku tulisannya investor ya. Coba dicek, itu bukan investor tapi inventor ya. Jadi orang yang melakukan persediaan. Tapi kalau investor kan orang-orang yang melakukan investasi. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Nah, di sini ada yang namanya single bin system, two bin system, cardex system, sama computerized system. Ada yang tahu beda-bedanya? Halo? Ini sudah kembali semua belum ya? Single bin system itu sistem persediaan yang memiliki wadah cuman satu aja, satu buah wadah yang mempunyai volume sama. Jadi cuman punya satu tempat penyimpanan kalau single bin. Tapi kalau two bin itu berarti punya dua tempat penyimpanan. Itu bedanya. Jadi kalau yang di single bin ya kan cuma satu, tapi kalau yang di two bin system berarti kan punya dua tempat penyimpanan. Nah, itu susunannya kita taruh di depan sama belakang. Jadi pertama kita pakai yang depan dulu sampai persediaannya habis, baru kita pindah ke bin yang kedua untuk memakai persediaannya. Terus habis itu kalau cardex system, sebentar. Kalau cardex system ini menggunakan kartu. Jadi satu kartu untuk satu item persediaan. Nah, berarti kalau cardex system ini dia masih menggunakan manual. Sedangkan kalau yang komputer seperti ini pencatatan persediaan yang menggunakan sistem komputerisasi, itu bedanya. Jadi kalau single bin berarti itu cuma punya satu wadah, kalau two bin punya dua wadah. Kalau cardex system itu menggunakan kartu sistem pencatatannya, jadi satu item persediaan itu satu kartu. Kalau habis ya nanti beli, tapi pencatatannya manual. Tapi kalau computerized pencatatannya menggunakan sistem komputerisasi. Habis gitu, aku nggak bisa di next. Nah, ini economic order quantity. Jadi pendekatan ini untuk
pengendalian persediaan secara sistem ekonomis ya. Jadi pendekatan pengendalian secara sistem metode jumlah pemesanan ekonomis, kok sistem ekonomis. Jadi kita di sini untuk metode pemesanan persediaan ada yang ini sistem ekonomis, yaitu economic order quantity. Itu pendekatannya bisa menggunakan tabular. Kalau tabular ya pendekatan tabel. Jadi kita tahu dari tabel itu persediaan kita masih tersedia berapa banyak. Kalau berdasarkan grafik ya berarti kita ngelihatnya dari grafik jumlah persediaan itu berapa. Terus habis itu kalau yang terakhir ini apa sih, formula ini berarti menggunakan perhitungan rumus untuk menghitung berapa persediaan yang masih ada. Nah, asumsi-asumsi dalam penggunaan economic order quantity, jadi kita memesan persediaan dalam metode jumlah pemesanan ekonomis. Itu asumsi-asumsinya kecepatan permintaan tetap dan terus menerus. Jadi permintaan untuk persediaan itu tetap sama dan berkelanjutan, nggak terputus-putus. Itu kalau kayak gitu berarti kita menggunakan sistem ini, order ekonomis ini tadi. Terus habis itu lead time itu waktu tunggu ketika barang kita pesan sampai barang itu sampai di tempat kita, itu namanya lead time. Terus tidak pernah ada kehabisan persediaan. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah kehabisan persediaan, kita bisa pakai sistem ini atau metode ini. Oke Mbak, nanti sebentar ya, saya lanjutkan ini dulu. Terus habis itu material yang dipesan dalam ukuran lot atau paketan. Terus habis itu harga per unit tetap dan tidak ada potongan harga. Jadi syarat-syarat ini, asumsi-asumsi ini harus terpenuhi dulu, baru kita bisa menggunakan metode ini untuk memesan barang, economic order quantity. Nah, tadi Mbak Yani minta dijelaskan yang ini, yang berdasarkan tabel itu ya Mbak ya, tabular approach, graphical approach, sama formula approach. Itu bisa dilihat di mana, di buku ada enggak itu? Harusnya ada. Sebentar. Nah ini dilihat di halaman, kalau di modul online sini saya punya modul online di halaman 7.20. Kalau pendekatan tabel, lah itu pendekatan tabel dilihat ya, ada nggak di modul? Kalau di tempat saya 7.20 di modul ada Mbak? Halo Mbak, di buku modulnya ada. Jadi kalau pendekatan tabular ini, jadi kita lihatnya dari tabel. Jadi tahu jumlah unit pemesanan berapa, pemesanan pertama berapa, atau tahun pertama, tahun kedua, terus habis itu persediaannya berapa, persediaan rata-rata, nah total biaya yang dikeluarkan berapa. Nah dari situ bisa kita tahu kan. Jadi biasanya kita setiap kapan harus pesan persediaan baru, terus habis itu setiap kapan kalau sudah mencapai titik ini. Nah itu bisa dilihat dari tabel. Tapi kalau yang grafikal itu, data-data seperti ini itu dilihat dari gambar grafiknya. Sebenarnya sama, cuman bentuk datanya aja beda. Kalau tadi kan bentuk data tabel, kalau ini bentuk data grafik. Jadi tahu total biaya yang dikeluarkan berapa, biaya simpanannya berapa, biaya pemesanannya berapa. Itu pendekatan grafik. Terus habis itu kalau pendekatan rumus, yaitu ada rumusnya, itu EOQ sama dengan akar 2SD dibagi IC. SD itu besar laju permintaan, terus S, salah itu D. S itu